Penyanyi Ryan Pono benar-benar serius untuk melaporkan musisi senior Ahmad Dhani. Pada Rabu 23 April 2025, ia didampingi sejumlah orang mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk membuat laporan resmi. Datang ke Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 11 WIB, Ryan Pono dan rombongan langsung bergegas masuk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Baru usai urusannya selesai, Ryan Pono bersedia memberikan pernyataannya. Saya selesai laporan dan sudah sampai ke tim. Intinya laporan hari ini sudah berjalan dengan baik dan diterima dengan baik, dan terkait unsur-unsur pasalnya semua sudah dibebas. Nah, intinya ini sesuai dengan harapan kami lah. Lebih lanjut dalam keterangannya, laporan yang dibuat Ryan Pono terhadap Ahmad Dhani diterima oleh Direktorat Pidana Umum. Dalam laporannya, Dhani dianggap menyalahi beberapa pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis akibat perbuatannya yang diduga sengaja mempelesetkan kata Pono yang jadi marga Ryan menjadi porno. Hari ini kami menyampaikan beberapa bukti yang menjadi dasar laporan kami. Pertama, ada bukti video diskusi live ketika ada membahas hak cipta. Kemudian ada bukti-bukti chat di pesan WhatsApp juga. Kemudian bukti-bukti lain seperti ada pernyataan dari komunitas-komunitas dari marga keluarga juga sudah mengeluarkan statement bahwa mereka sangat memecap keras, tidak menerima dengan pernyataan yang sangat melecehkan tersebut. Apalagi yang melakukannya adalah public figure yang semua orang tahu, yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Apalagi beliau terlapor adalah seorang anggota dewan, di mana terikat juga dengan kode etik anggota dewan. Disangkakan ada pasal 156 KUHP, kemudian atau pasal 315 KUHP, dan atau pasal 310 KUHP, dan atau pasal 16 junto pasal 4 UUP Undang-Undang RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ini sudah laporan kita sudah masuk, sudah keluar laporannya. Demikian Rencana Ryan Pono untuk membuat laporan polisi terhadap Ahmad Dhani sejatinya sudah diutarakan beberapa waktu belakangan. Melalui akun Instagramnya, Ryan sempat memposting video dirinya didampingi tim kuasa hukum yang mengaku akan mengambil tindakan tegas pada Dhani karena dianggap sudah melecehkan marga keluarga besarnya. Halo teman-teman, saya Ryan Pono. Saat ini, hari ini saya sudah menunjuk kuasa hukum Ibu Stefani dan Pak Jajang beserta semua tim dari kantor hukum HJPNKO untuk membela kepentingan hukum dan kehormatan keluarga besar saya, yaitu keluarga besar Pono, atas dugaan penghinaan terhadap marga Pono yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Dan secepatnya saya dan tim kuasa hukum akan mengambil langkah hukum yang tegas. Perseteruan antara Dhani dan Ryan Pono sendiri bermula saat pentolan grup Dewa 19 itu bermaksud memberikan undangan pada beberapa musisi untuk berdiskusi perihal royalti lagu. Dalam undangan tersebut, nama Ryan Pono tertulis menjadi Ryan Porno. Setelah perselisihan terkait kesalahan penulisan nama marga Pono viral di publik, Ryan mengaku sudah tidak mau mempersoalkannya. Apalagi tak berselang lama Ahmad Dhani langsung meminta maaf seperti sempat diunggah Ryan dalam salah satu postingan Instagramnya. Namun yang kemudian dipermasalahkan Ryan sampai memutuskan untuk membuat laporan ke polisi adalah candaan yang dilontarkan Dhani saat diskusi berlangsung.
Di situ Dani lagi-lagi mengucapkan kata porno untuk nama belakangnya. Meski bernada candaan, namun ternyata hal itulah yang kemudian membuat pihak keluarga besar Ryan marah besar karena dilontarkan secara langsung di ruang publik dan di depan banyak orang. Tapi yang menjadi substansi yang paling utama adalah ketika bercandaan itu, yang meremehkan itu, kemudian dilakukan lagi di dalam debat, di mana debat itu terbuka secara umum ya, disaksikan oleh semua khalayak live. Itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan mislead ya, jangan ada komen-komen yang bilang Ryan lo kemarin lo udah maafin, sekarang tiba-tiba lo lapor. Enggak, saya gentleman. Itu cek etnis. Buat kami keluarga besar Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung, bahkan yang tersebar seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga itu gimana. Dengan laporan yang dibuat, Ryan Pono juga sekaligus ingin menjawab tantangan Ahmad Dhani yang mempersilahkannya membuat laporan hukum. Ryan percaya jika semua orang di Indonesia sama di mata hukum. Itu pun sudah dibuktikan dengan laporannya yang diterima polisi. Meski saat ini Ahmad Dhani berstatus sebagai anggota DPR dan terbilang dekat dengan pemerintahan. Jadi mari kita hadapi secara gentleman. Kan Mas Dhani bilang kemarin kan di diskusi, saya ini bukan orang yang wise, saya ini orang yang menghadapi segala sesuatu itu radikal. Betul. Yuk, mari kita genapi keradikalan ini. Ya. Kami juga radikal, tapi radikal secara hukum ya, teman-teman ya. Kami bukan orang radikal yang nggak tahu aturan, bukan orang radikal yang sok jagoan, sok punya power, tapi radikal kami semata-mata mengandalkan hukum. Jangan ada komen-komen yang bilang Ryan lo kemarin lo udah maafin, sekarang tiba-tiba lo lapor. Enggak, saya gentleman. Gitu. Ya, gitu. Terkait dengan pertanyaan Mas tadi, itu kan justru sebagai Pak juga sudah memang pada saat itu dimaksudkan. Kemudian akhirnya diulangi kembali. Nah itu justru mengaminkan apa pendapat dari Mas Adi. Beliau adalah termasuk mengantar lah dari kejadian yang ada, apalagi seperti saat. Kemudian kalau yang kita laporkan itu kan khususnya pada peristiwa memang adanya penyerangan secara pribadi dengan narasi yang negatif dari pihak KADI sendiri. Mas, tapi akan lapor ke MKD nggak Bang? Jadi gini teman-teman ya, sebetulnya kedatangan hari ini juga meresponi tantangan sebetulnya, ya kan? Kalau teman-teman melihat di sosial media kan beliau nantang ya, sudah laporkan saja. Yang hari ini kami terima tantangan itu toh, kami nggak takut intinya. Nah terkait dengan MKD, tentu kami akan melakukan MKD karena ini berkaitan dengan seorang jabatan publik yang seharusnya juga menjaga namanya etika, attitude, tapi tidak dilaksanakan baik. Sebab itu kami juga rencananya besok, kemungkinan besok rapat 10 akan merapat ke Senayan. Kami akan membuat surat pengaduan juga ke MKD agar saudara hari ini diproses sesuai jabatan dia. Demikian. Maka dari itu, pihak Ryan Pono pun menilai jika nantinya Ahmad Dhani melayangkan permintaan maaf, hal itu sudah terlambat. Apalagi laporan sudah masuk dan segera diproses. Ya. Kalau seandainya Ahmad Dhani mau bersikap baik, menghargai dan meminta maaf secara langsung, apakah laporannya akan? Kayaknya udah terlambat deh. Kayaknya sudah terlambat karena kita sudah lanjut lapor. Tapi lagi-lagi ya seperti yang kita ulang-ulang terus bahwa kita hanya merespon apa yang menjadi permintaan dari Mas Dhani. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, lapor lah. Dan terbukti di semua bukti konten di mana Mas Dhani wawancara, beliau nggak takut. Jadi ya kita tunggu aja putusan sama-sama.
Memang tak lama setelah Ryan membuat video pernyataan jika pihaknya berencana membuat laporan polisi, Ahmad Dhani sempat merespon. Dirinya mempersilahkan Ryan untuk merealisasikan keinginannya tersebut dan mengaku siap untuk menghadapinya. Setiap orang punya hak dalam hukum. Kalau dilaporkan ya sama seperti undang-undang hak cipta kan juga dilaporkan ke MK, ya sama aja, semua orang berhak. Undang-undang hak cipta kan pasal 9 dan pasal 113 kan juga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi oleh visi, kan sama aja lah. Tapi cukup mengaku nggak sih dengan ada laporan ini Pak? Apa?